Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yulianto Elo dalam video pembelajaran mata kuliah elektronika digital jurusan Teknik Listrik Politeknik Negeri Papua. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yaitu flip-flop. Salah satu komponen utama flip-flop adalah salah satu komponen utama untuk memori. Flip-flop sendiri merupakan untai yang tersusun dari gerbang logika. Secara mandiri, gerbang logika tidak dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Namun, dengan penggabungan beberapa gerbang logika yang membentuk sebuah untai flip-flop, informasi dapat disimpan pada untai ini sampai waktu yang dapat ditentukan. Jadi, kita lihat di sini ya. Jadi, kalau ada dua buah untai, pertama ada untai yang tak bermemori dan untai yang bermemori. Jika untai itu tidak memiliki memori, dia ketika masukannya satu gerbang kotak, keluarnya juga akan sama dengan gerbang kotak sama. Jadi tidak diingat. Nah, tapi kalau untai itu bermemori, kita dapat satu masukan itu akan selalu diingat masukannya. Seperti itu ya. Jadi inilah prinsip dasar bagaimana memori terbentuk. Seperti itu. Jadi flip-flop merupakan untai yang dapat digunakan untuk menyimpan suatu keadaan. Ya, untai ini punya suatu atau beberapa masukan dengan mempunyai dua keluaran. Keluaran pertama dinamakan keluaran normal, jadi notasinya key. Kemudian keluaran yang lain dinamakan keluaran kebalikan dengan notasi key aksen, key atau key note. Keluaran kedua itu selalu punya logika atau aras yang berbalikan terhadap keluaran normalnya. Pada beberapa kasus, misalnya demi kepraktisan, maka keluaran kedua kadang tidak ditampilkan. Seperti ini ya, yang normal, kemudian ada keluaran kebalikannya. Ini adalah konsep dasar dari flip-flop. Jadi keluaran normal itu akan berlogika satu, kadang disebut sebagai keadaan tinggi atau set. Sedangkan untuk keluaran normal berlogika 0, kadang disebut sebagai rendah atau reset. Atau bisa juga untuk clear. Jadi bisa untuk set dan reset. Jadi usaha untuk menjadikan keluaran normal berlogika 1 disebut mengeset, dan usaha untuk menjadikan keluaran normal berlogika 0 disebut sebagai mereset. Jadi atau mengclear ya. Jadi ini sudah, jadi kalau sebelum-sebelumnya belum memahami arti set dan reset, setelah mata kuliah ini atau setelah mempelajari flip-flop, kita jadi mengetahui apa arti itu reset, yaitu menormalkan kembali supaya keluaran berlogika. Pertama adalah latch NAND. Untai flip-flop paling sederhana dibentuk dari dua gerbang NAND atau dua gerbang NOR. Latch pertama adalah latch NAND atau dapat disebut dengan latch saja, dibentuk dari dua buah gerbang NAND. Salah satu masukan dari gerbang NAND itu sebagai masukan untai untuk gerbang NAND lainnya. Nah, kemudian dihubungkan ke keluaran untainya. Gitu ya. Salah satu masukan untai itu dari gerbang keluaran untainya. Dari keluaran NAND juga diumpankan ke masukan gerbang NAND lainnya. Jadi gini ya, dari keluaran NAND yang ini diumpankan ke NAND yang berikut, yang satunya. Kemudian keluaran NAND yang satunya dia juga masukkan ke NAND yang lain. Atau set dan reset. Jadi hubungan antara masukan dan keluaran latch NAND ini mempunyai tabel kebenaran seperti terlihat pada gambar. Jadi ya, jadi ketika set dan reset itu dikasih logika 1, jadi keluarannya akan tidak berubah. Ya, tidak berubah. Kemudian jadi berapapun keluaran pertamanya. Jadi kemudian ketika set dikasih 1 dan reset dikasih 0, maka keluarannya berupa 0. Kemudian ketika setnya 0 dan resetnya 1, justru keluaran pada key itu akan berlogika 1. Kemudian ada masukan terlarang. Masukan terlarang pada latch NAND itu adalah ketika masukannya 0 dan 0 ini tidak boleh. Seperti itu ya. Jadi hasil key itu tidak sama dengan key aksen atau sama dengan 0.
Jadi pada tabel kebenaran kita dapat baca secara singkat. Jadi keluaran key itu akan berlogika 1 jika set itu sama dengan 0 dan reset sama dengan 1. Dalam kondisi ini, left-nya dikatakan dalam kondisi di set atau aktif. Jadi keluaran key akan berlogika 0 jika setnya diberi indikasi logika 1 dan reset dikasih logika 0. Dalam kondisi ini, left-nya itu dikatakan dalam kondisi di reset atau masukkan reset aktif. Kemudian keluaran key akan sama dengan logika sebelumnya jika set dan reset itu dikasih logika 1. Kondisi set 1 dan reset 1 berarti left-nya tidak di set maupun di reset, karena set dan reset tidak aktif. Hal ini akan menyebabkan keluaran key tidak berubah atau sama dengan kondisi sebelumnya. Sedangkan untuk kondisi set dan reset 0 itu merupakan kondisi terlarang karena kondisi ini akan mengeset sekaligus mereset left-nya tersebut. Seperti itu. Berikutnya ada let's NOR. Let's NOR dibentuk oleh dua gerbang NOR, ya. Jadi ada dua masukan untuk set dan reset. Kemudian keluaran dari gerbang NOR berikut. Pertama diumpankan ke gerbang NOR kedua. Kemudian gerbang NOR kedua juga diumpankan ke gerbang NOR yang pertama. Kita dapat membaca gerbang tabel kebenaran untuk let's NOR. Jadi let's NOR itu berkebalikan dengan let's NAND. Jadi let's NAND itu punya daerah untuk let's NOR sendiri, masukan tidak berubah itu oleh sebab masukan set dan reset dikasih logika 1, sedangkan masukan terlarang itu adalah masukan ketika set dan reset dikasih logika 1. Untuk keadaan terset sendiri ketika masukan S atau masukan set dikasih logika 1 dan reset dikasih logika 0, kemudian masukan reset itu atau masukan untuk keluaran 0 ketika masukan set dikasih logika 0 dan masukan reset dikasih logika 1. Kemudian, dari sepasang gerbang NOR dapat dibuat sebuah let NOR. Hubungan masukan dari dan keluaran let ini hampir sama dengan let NAND sebenarnya. Jadi seperti ini ya. Jadi dari sini kita bisa melihat tabel atau diagram pewaktuan untuk let NOR ya. Let NOR. Jadi ketika di set ya, ketika di set di sini, ketika di set itu masukan akan aktif ya, aktif. Kemudian 00, ketika 00 itu masukan tidak berubah. Kemudian ketika di reset dia akan kembali. Jadi 00 lagi, nah di reset lagi dia akan tidak berubah. Kemudian ketika baru di reset lagi baru dia akan aktif kembali. Seperti itu seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting dari pembacaan flip-flop adalah clock. Jadi clock adalah isyarat pemandu pada sistem digital. Clock merupakan isyarat digital yang berupa logika 1 dan 0 yang terjadi secara periodik. Jadi periode dari clock sendiri merupakan lama terjadi logika 0 dan 1. Jika periode H merupakan lama terjadinya logika 1 dan TL merupakan lama terjadinya logika 0, maka T itu sama dengan TH ditambah dengan TL. Jadi TH itu tidak harus sama dengan TL. Jadi tidak harus sama dengan TL. Suatu isyarat call yang mempunyai TH dan TL sama biasanya disebut clock symmetry. Jadi clock pada umumnya memang simetri, tapi clock sendiri tidak, untuk sisi TH dan TL itu tidak harus sama. Ini contoh dari gambar dari sebuah clock. Ini untuk gelombang kotak ya, gelombang kotak. Ini periodenya itu lamanya TH dan ditambah dengan lamanya TL. Seperti itu ya. Ini clock sendiri. Jadi pada sebuah clock itu perubahan dari arah rendah ke arah tinggi itu dinamakan sisi naik ya. Kemudian dari sisi arah tinggi ke arah rendah itu disebut sisi turun. Pada sistem digital sinkron, waktu terjadinya sisi naik atau sisi turun itu akan menjadi pedoman waktu bagi terjadinya perubahan keluaran untuk untai digital.
Terus ada parameter waktu untuk flip-flop. Pertama ada waktu setup dan waktu hold. Jadi waktu setup itu adalah waktu untuk waktu selang antara perubahan masukan flip-flop dengan terjadi sisi naik. Jadi ke sisi naik ya. Sedangkan waktu hold itu selang terjadi sisi naik ke sisi turunnya. Jadi waktu setup itu untuk naik waktu dari sisi 0 ke 1, sedangkan waktu hold itu dari sisi 1 ke sisi 0. Seperti itu. Kemudian ada tunda propagasi. Tunda propagasi itu adalah waktu jeda antara dari sisi 0 ke ketika dianggap sudah berlogika 1. Jadi sebagaimana gerbang logika, keluaran suatu flip-flop akan tertunda terhadap masukannya. Sebuah flip-flop itu mempunyai parameter tunda propagasi keluaran terhadap semua masukannya. Pertama, masukan sinkron atau masukan asinkron. Di sini ada dua gambar, gambar A dan gambar B. Pada gambar A itu contoh dia pengukuran tunda propagasi untuk keluaran flip-flop terhadap clock pada saat keluaran berubah dari logika rendah ke tinggi, ya. Kemudian ada perubahan dari logika tinggi ke rendah. Ini adalah tunda propagasinya. Tunda propagasi seperti itu. Jadi IC flip-flop biasanya mempunyai tunda propagasi hingga sekitar 100 nanodetik. Nilai tunda propagasi itu biasanya tidak akan sama dengan nilai tunda propagasinya. Jadi tunda propagasi untuk sisi naik dan sisi turun itu biasanya tidak sama. Jadi keduanya itu tergantung pada kualitas dari flip-flop tersebut. Kemudian juga bergantung pada jumlah beban pada keluaran flip-flop tersebut. Kemudian ada parameter frekuensi clock masukan. Parameter ini biasanya merupakan frekuensi masukan clock yang dapat diberikan kepada flip-flop. Jadi nilai frekuensi clock itu maksimal biasanya Fmax, tidak akan sama untuk IC flip-flop meskipun serinya sama. Ya begitu ya. Jadi walaupun serinya sama, contohnya itu untuk flip-flop JK 7470, itu IC flip-flop ini punya frekuensi clock maksimal itu sebesar 20-35 MHz. Ya, sedangkan untuk IC 7470 dijamin kita bisa ada yang beroperasi untuk clock di bawah 20 MHz. Tapi tidak bisa juga dijamin dapat beroperasi untuk frekuensi di atas 20 MHz. Seperti itu. Parameter kemudian ada waktu isyarat tinggi dan rendah. Jadi ada waktu isyarat untuk tingginya, ya tinggi, kemudian ada waktu isyarat untuk rendah. Jadi pada IC flip-flop juga kita tentukan waktu minimal terjadi isyarat tinggi, kemudian ketika berubah ke rendah, dan kemudian ada waktu minimal terjadi isyarat rendah sebelum dia berubah ke tinggi lagi. Batas nilai ini adalah nilai 50% dari nilai tegangan untuk logika tinggi. Jadi parameter ini biasanya berlaku untuk isyarat clock maupun isyarat asinkron. Seperti itu. Ini ya, waktu perubahannya biasanya waktu maksimal untuk perubahan ini biasanya untuk IC TTL itu sebesar 50 nanodetik. Kemudian untuk IC CMOS sendiri sebesar 200 nanodetik. Demikian pemaparan materi kali ini untuk materi flip-flop. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.